Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan rasa syukur yang selalu kita pupuk dan kita persembahkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, yang telah begitu besar dan banyak melimpahkan segala macam dan bentuk kenikmatan kepada kita. Dan kenikmatan terbesar dan termulia yang sudah sepatutnya untuk selalu kita syukuri bersama, yaitu Allah jadikan kita semua terlahir dari rahim ibu kita dengan membawa dan mengemban dua nama besar, yaitu iman dan Islam, yang kita diamanati seperti tadi disebutkan di dalam ayat untuk bisa berpegang teguh dengan agama ini sampai datangnya hari pembalasan. Dan sholawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan mulia kita, yang mana ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kesempurnaan untuk ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Tema pembahasan kita pada kesempatan pagi yang mulia ini adalah tentang kufur, definisi dan jenisnya. Langsung saja, definisi kufur secara bahasa berarti as-sitr wa taghtiyah. As-sitru wa taghtiyatu. Ini definisi kufur secara bahasa, yang artinya adalah menutupi dan menghalangi. Karena orang yang berada pada kekafiran, dia terhalangi dan tertutupi dari mengikuti kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita berada di atasnya dan mengikuti kebenaran tersebut. Sedangkan menurut syarak, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan
dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Artinya adalah, sekali lagi menurut syara, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Atau pengertian lain bisa kita jelaskan dan jabarkan, kullu i'tiqadin au qaulin au fi'lin au tarkin yunaqidul iman. Setiap keyakinan, ucapan, perbuatan, atau pengingkaran yunaqidul iman, yang menyelisihi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kufur itu sendiri di dalam Islam jenisnya ada dua. Yang pertama, dan menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan pertemuan pagi ini, yaitu al-kufrul akbar, atau disebut dengan kufur besar. Dan yang kedua adalah al-kufrul asghar, atau terjemahnya adalah kufur kecil. Untuk kufur besar itu sendiri hukumnya jelas mengeluarkan seseorang dari agama Islam, seperti perbuatan asyirkul akbar, syirik besar. Pelakunya murtad dan keluar dari batas garis Islam. Dan kufur besar itu sendiri dijelaskan oleh para ulama, dan secara khusus saya ambil pembahasan ini dari Mukhtasar Al-Aqidah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Beliau membagi tentang permasalahan kufur ini menjadi 6 dari bentuk-bentuk kekufuran yang sifatnya besar. Yang pertama adalah kufur al-inkar wa takdzib, yaitu kufur karena mengingkari dan mendustakan. Apa maksudnya kufur mengingkari dan mendustakan? Yaitu seorang mukallaf mengingkari atau mendustakan, baik dengan hati ataupun lisannya, salah satu dari pokok dasar agama yang kita sebut dengan usuluddin. Dan di sini tadi saya sebutkan kalimat mukallaf. Mukallaf itu artinya adalah orang yang mendapatkan kewajiban semenjak balik dan berakal hingga kematian menjemputnya. Ketika sudah mulai masuk masa balik, dia sudah mendapatkan tanggung jawab peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apabila dia menyelisihi, maka dia mendapatkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanggung jawab ini tidak bisa terlepas dari jiwa manusia sampai kematian datang menyebutnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Al-yaqin di sini adalah kematian. Dan tidak terlepas tanggung jawab ibadah kepada seorang yang mukallaf kecuali dari 3 macam bentuk manusia atau jenis manusia, seperti disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Rufi'al qalam an thalathah, diangkat pena catatan amal dari 3 golongan. Anil majnuni hatta yafiq, orang gila sampai sadar kembali. Wa 'ain naimi hatta yastayqin, orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil sampai masuk masa balik, umur balik. Nah, kembali kepada pembahasan syirik besar dalam kategori al-inkar wa takdzib, mengingkari dan mendustakan. Artinya adalah seseorang mukallaf mengingkari atau mendustakan baik dengan hati ataupun lisannya salah satu dari pokok dasar agama, usuluddin. Atau seseorang mengingkari dan mendustakan hukum
atau berita yang berkaitan dengan usuluddin, pokok dasar agama, yang perkara ini adalah merupakan perkara yang menjadi suatu keharusan untuk diketahui keberadaannya di dalam agama Islam. Tidak ada yang boleh bodoh, tidak boleh ada yang jahil dalam perkara ini, karena adanya nas qat'i, dalil yang pasti dan jelas tentang suatu masalah, baik dari kitabullah Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sifatnya mutawatir dan merupakan ijma', kesepakatan ahli ilmu secara pasti tentang perkara tersebut. Seperti orang yang mendustakan firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, atau menolak ijma'ul ummah, kesepakatan ahli ilmu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini jelas dia adalah orang yang telah ingkar dan mendustakan. Maka orang yang seperti ini bisa jatuh ke dalam kekufuran yang besar, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 68, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau mendustakan yang hak, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya tatkala al-haq, kebenaran tersebut itu datang kepadanya. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Nah, contoh dari jenis kufrul inkar wa takdzib ini, mendustakan atau mengingkari, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh-contohnya. Di antaranya mengingkari salah satu dari rukun iman. Nah, ini jelas. Dan selainnya yang menjadi pokok dasar agama. Kalau ada salah seorang mengingkari satu poin saja dari 6 poin yang tersebut dalam rukun iman, maka jelas dia akan keluar dari batas keislaman. Atau ada seseorang yang menganggap kebenaran agama selain Islam, padahal ketetapannya telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, inna dina indallahi al-Islam, bahwasannya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dikuatkan dengan ayat berikutnya, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengharap selain dari Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kelak dia menjadi orang yang merugi. Nah, ini sekarang dia mengaku adanya kebenaran dalam agama selain dari Islam. Jelas bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Apabila dia meyakini dengan keyakinan yang demikian, maka orang tersebut bisa kufur. Makanya tidak diragukan lagi kekufuran apa? Jin, jaringan iblis, laknatullah. Subhanallah, ketika mereka membuat sebuah judul bagi kelompoknya untuk membuktikan dan menunjukkan kepada umat manusia akan kesesatan kelompok ini, pas banget plesetannya. Mereka tidak merasa kalau singkatannya itu bisa disebut dengan jaringan iblis laknatullah, karena tidak pantas menyandang nama Islam. Apalagi statement-statement, ucapan-ucapan kekufuran yang terlontar dari mulut-mulut para aktivisnya, yang mengatakan bahwasanya seluruh agama itu sama. Seperti orang mau masuk ke toko pakaian, mau beli pakaian. Analoginya gampang banget.
Situ masuk toko mau beli pakaian bebas dong, kan liberal. Gue mau ambil kaos, mana Pak Tommy ini nggak kelihatan, yang orang Jakarta ya. Gue mau beli kaos ke, ya kan, gue mau beli, oh nggak ada tempe. Ya kan, gue mau beli celana jeans atau mau beli kemeja, yang penting kan intinya membeli pakaian untuk menutup badan. Mau dia pakai kaos, penting nutup badan, pakai celana nutup badan. Walaupun ada yang suka nutup badannya pakai cangcut aja, cukup, yang penting nutup. Gampang banget. 1000 jalan menuju Roma, mau lewat apa aja, yang penting sampai ke Roma. Nah, silahkan, semua agama itu sama, yang penting ngaku ada Tuhan. Nah, ini jelas sebuah keyakinan yang sangat-sangat sesat sekali, yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam diyakini oleh umat Islam, sehingga hilanglah al-wala wal bara, kecintaan yang kuat terhadap Allah dan Rasulnya, dan untuk memperjuangkan agama Allah dan agama Rasulnya, dan memperjuangkan syariat Islam, dan membenci manusia-manusia yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan memusuhi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tidak mengkafirkan pemeluknya, orang kafir. Sedangkan dalam kaidah Islam jelas, man lam yukaffirul kafir bahwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir yang sudah jelas diklaim di dalam Al-Quran dan Sunnah kekafirannya, berarti dia akan menentang ayat-ayat Allah, menentang sunnah nabinya. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya iblis adalah makhluk yang paling beriman kepada Allah, atau mengatakan iblis adalah seorang muslim, padahal jelas kekafirannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berani mengatakan Abu Lahab adalah seorang muslim, padahal satu ayat diturunkan khusus untuk memberitakan tentang keadaan dirinya dan kemana dia akan kembali sedangkan dia masih hidup di dunia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, akan masuk ke dalam api neraka. Ini jelas. Ahlul kitab dan orang-orang musyrik secara umum, jelas Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina apa? Fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kelompok ahlul kitab dan musyrikin fi nari jahannam, di neraka jahannam. Satu, sifat ke-1, khalidina fiha, kedua apa? Kekal. Sifat ketiga, ulaika hum syarrul bariyah. Terus petantang petingting, ya kan, sok keren, ya kan, gagah dan merasa bangga belajar Islam sama orang kafir. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim jelas permusuhan orang kafir terhadap Islam. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sebutkan dengan huruf lan yang menunjukkan ketidakmungkinan sama sekali. Walan tarda, tidak akan pernah ridho, angkal yahudu, orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kalian. Gagah berani belajar Islam sama orang Yahudi sama orang
Nasoro. Yang ngajar dosennya perempuan, nggak pakai jilbab, ngajar Islam. Wah, indah sekali. Apa? Liberal, bebas kok. Na'udzubillah. Ya, kemudian atau meyakini kekafiran salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Oh, ini jelas. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 10 orang yang dijanjikan masuk surga, mereka masih hidup memijakan kakinya di muka bumi ini, sudah diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Terus dikafirkan. Wah, berarti kan menentang berita yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai buat doa khusus laknat kepada Abu Bakar dan Umar, yaitu orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Doa Sanamail Quraisy, doa dua patung berhala Quraisy. Dan bahkan kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh Umar, padahal nggak tahu bagaimana kronologinya, kuburannya bisa ada di Iran. Padahal manusia ini matinya di Madinah ketika itu, setelah menusuk Umar bin Khattab, dan dia berusaha melarikan diri dan menusuk orang yang ada di depannya, kanan dan kiri. Kemudian ketika melihat dirinya sudah tidak bisa akan lolos, bunuh diri. Oh, menjadi wali besar yang diagungkan dan dibesarkan kuburannya dan dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah, bahkan pahlawan besar karena telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atau mengingkari keberadaan jin, anjing. Dan Allah berfirman dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ada orang mengatakan jin nggak ada, padahal jelas jin adalah merupakan salah satu makhluk yang mukallaf, mendapatkan tanggung jawab juga untuk beribadah kepada Allah, dan jelas ayatnya. Atau contoh lain, mengingkari ketetapan agama tentang pengharaman suatu perkara yang sudah jelas diharamkan menurut nas tentang perkara tersebut, seperti mencuri, zina, minum minuman keras. Kemudian ada orang datang menghalalkan semua halal, nggak ada yang haram. Atau meyakini bolehnya meninggalkan kewajiban agama, atau meyakini bolehnya berhukum kepada selain hukum Allah. Oh, ini jelas pelakunya terjatuh kepada kufur besar. Atau mengingkari ketetapan agama tentang penghalalan suatu perkara yang sudah disepakati kehalalannya, kehalalan daging binatang ternak, sapi, kambing, onta. Ini kan jelas. Dan bahkan ini adalah merupakan 3 bentuk binatang ternak yang digunakan oleh umat Islam dalam syariat Allah untuk berkorban. Kemudian ada yang mengharamkan. Wah, ini jelas sedang menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mengingkari halalnya poligami, sampai membuat propaganda untuk permasalahan poligami, padahal dia adalah seorang muslim. Bahkan memboikot catering yang memasok sebuah perkumpulan yang sedang diadakan. Jangan makan dari catering ini. Kenapa? Loh, kita kan lapar, rapat seharian dari pagi sampai sore, ya kan, waktunya jam makan langsung diprotes, jangan dimakan makannya. Kenapa? Ada racunnya? Bukan. Orang pemilik catering ini adalah orang yang mempraktekkan poligami. Na'udzubillah. Padahal dengan secara jelas dihalalkan oleh Allah. Kemudian meragukan halalnya makan roti. Ya, jelas roti halal, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh lain, mengingkari salah satu hukum yang bersifat wajib dan disepakati secara pasti berdasarkan ijma yang dibangun di atas Al-Quran maupun Sunnah, seperti mengingkari salah satu dari rukun Islam, atau mengingkari salah satu ketetapan hukum yang bersifat sunnah dan disepakati secara ijma oleh ahli ilmu, seperti mengingkari kesunahan sholat rawatib. Ada yang meragukan kesunahan sholat rawatib, atau puasa sunnah, atau sedekah sunnah, dan lain-lainnya. Ini jenis kufur yang pertama. Kemudian jenis kufur yang kedua adalah al-imtina' wal istikbar. Kufur al-imtina' wal istikbar, yang artinya adalah kufur enggan dan sombong. Karena enggan dan sombong, padahal pelakunya membenarkan, tapi karena keengganan dan kesombongannya dia tidak mau mengikuti al-haq, tidak mau mengikuti kebenaran. Pengertian kufur ini adalah seorang meyakini kebenaran Islam dan hukum-hukumnya. Dia membenarkan, ya kan, Islam dan hukum-hukumnya dengan hati dan lisannya, akan tetapi dia menolak dengan jiwa raganya untuk patuh melaksanakan salah satu dari hukum Islam karena enggan dan sombong. Padahal para ahli ilmu sepakat akan keluarnya seseorang dari batas keislaman ketika enggan merealisasikan salah satu dari hukum syariat karena sombong. Dengan demikian orang tersebut telah menentang hikmah Allah yang telah menetapkan keputusan di antara makhluknya dengan adil dan bijaksana, dan menodai kerububiahan Allah, ketuhanan Allah, dan mengingkari salah satu sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, yaitu sifat Al-Hikmah. Karena tidak mungkin Allah menurunkan sebuah aturan atau syariat yang akan menyengsarakan umat. Allah tidak mengharamkan suatu perkara kecuali jelas madaratnya bagi hambanya, dan Allah tidak menghalalkan suatu perkara kecuali jelas kemaslahatannya kepada hamba, dan Allah tidak memerintahkan suatu perkara, baik sholat, puasa, ataupun sampai wanita diperintahkan untuk memakai hijab syar'i, memakai jilbab, mengalungkan kain kerudungnya di kepala, menutup tubuhnya dengan pakaian busana muslimah yang sempurna, yang tidak menampakkan bagian-bagian auratnya. Allah tidak mensyariatkan ini kecuali jelas kemaslahatannya bagi seorang wanita muslimah. Kita saja orang muslim yang bodoh dan tidak tahu kemuliaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, justru malah mengambil produk non muslim yang bejat. Yang menghinakan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, yang mana wanita dijadikan sebagai apa? Barang dagangan, atau mungkin seperti etalase di toko. Mau beli mobil, ya kan, gambarnya, iklannya di atasnya perempuan lagi duduk pakai pakaian yang membuka aurat, bahkan mungkin pakai bikini. Kemudian tulisan iklannya, silahkan boleh coba. Nah, yang mau dicoba mana? Apa hubungannya iklan BMW dengan perempuan yang tidur di atasnya? Terus silahkan coba. Apa ada bonus? Beli BMW 1 dapat 1 malam atau 2 malam? Naudzubillah. Dan bangga perempuan tersebut. Kenapa? Iklan BMW. Tidak tahu dia sedang dijadikan sebagai orang yang rendah dan dihinakan dengan perbuatannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal
kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, kata Allah, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka illa iblis, kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan dia termasuk sebagai golongan orang-orang yang kafir. Ini contoh pertama dari jenis al-kufur al-imtina' wal istikbar, enggan dan sombong. Kejadian tentang permasalahan kisah iblis seperti tersebut dalam ayat tadi yang baru saya baca, ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam dan dia enggan dan merasa sombong. Dengan penuh rasa sombong dan angkuh, ia enggan untuk taat kepada Allah karena merasa bahwa dirinya lebih mulia dari Adam. Ada yang lebih mulia dari sampean, iblis? Siapa? Malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Tapi begitu ada perintah Allah, mereka semua taat. Tapi karena kesombongan dan keengganan kamu, engkau tertahan untuk mengikuti kebenaran. Karena orang yang sombong biasanya itu terhalangi untuk mengikuti kebenaran, padahal dia tahu kebenaran tersebut. Karena seperti kita lihat apa yang dilakukan oleh iblis, sedangkan dia adalah orang yang dulu pernah duduk di majelis para malaikat dan langsung berdiskusi kepada Allah. Ada yang meragukan kerububiyahan iblis? Maaf, adakah yang adakah yang meragukan tentang keyakinan iblis tentang permasalahan tauhid rububiyah? Ada yang meragukan? Tidak. Tapi kenapa iblis kafir? Karena dia tidak mau mentaati perintah Allah dalam hal tauhid uluhiyah, melaksanakan perintah ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah firmankan dan dijadikan ucapannya, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 21, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Dalam surat Isra ayat 61, perkataan iblis juga, a'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku akan bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Sombong, sehingga tertolaklah dia dari mengikuti kebenaran. Kemudian bentuk kekufuran yang ketiga adalah kufur asyak wa dhann, kufur karena ragu dan prasangka. Pengertiannya yaitu seorang muslim ragu-ragu dalam keimanannya kepada salah satu dari pokok dasar agama yang telah disepakati secara ijma oleh ahli ilmu, atau ia tidak sungguh-sungguh dalam meyakini dan membenarkan sebuah berita atau hukum yang pasti keberadaannya yang harus diketahui di dalam agama. Ini kufur asyak wa dhann. Oleh karena itu, barang siapa ragu atau tidak sungguh-sungguh dalam keimanannya dan pembenarannya terhadap rukun iman atau perkara lain dari pokok dasar agama, baik dalam bentuk hukum atau berita yang telah ditetapkan dengan nas-nas yang mutawatir dan harus diketahui keberadaannya dalam agama, maka ia telah keluar dari agama dengan kesepakatan ahli ilmu. Sebab keimanan di dalam Islam harus dibangun di atas keyakinan hati yang pasti dan pembenarannya. Keyakinan hati yang pasti dan membenarkan tentang perkara tersebut, dan tidak boleh sama sekali ternodai oleh keraguan sedikit pun. Di antara salah satu syarat sahnya pengucapan dua kalimat syahadat adalah apa? Al-yaqin al-munafi lisyak, keyakinan yang menghapuskan keraguan. Nah, para siapa ragu dalam keimanannya, maka ia bukanlah seorang muslim. Dalilnya seperti yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim tentang pemilik kebun yang berkeyakinan bahwasanya kebunnya tidak mungkin akan rusak dan musnah, dan keraguannya tentang perkara hari kiamat.
Cerita ini terjadi sebelum Rasulullah SAW, kemudian Allah wahyukan kepada nabinya Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pelajaran tentang kejadian yang terjadi antara dua manusia yang bersahabat, yang satu memiliki keyakinan yang menyampaikan dia kepada perbuatan kufur. Itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun linnafsi. Dan orang ini pun memasuki kebunnya sedangkan ia dalam keadaan menganiaya terhadap dirinya sendiri. Apa maksud menganiaya dirinya sendiri? Dia bermaksiat kepada Allah dengan keyakinannya yang salah. Apa itu keyakinan yang salah? Yaitu ucapannya. Yang ini adalah merupakan ucapan kekufuran. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa dan musnah selama-lamanya. Seperti ketika seorang insinyur kapal laut yang menciptakan kapal Titanic. Dengan gagah berani dia mengatakan kapal terbesar ketika itu. Begitu selesai membuat dan akan diberangkatkan, dengan bangganya dia mengatakan Tuhan pun tidak bisa menghancurkan kapal ini. Allah buktikan lemahnya manusia dan lemahnya ciptaannya. Allah tabrakan dengan batu es sehingga menyopek, ya kan, dengan sopekan yang cukup besar ketebalan besi kapal tersebut. Dan Allah buktikan bagaimana besi tersebut bisa patah menjadi dua dan sekarang menjadi pelajaran dan tidak ada satupun yang bisa mengangkat dari dasar lautan Atlantik, ya. Sama seperti orang ini ketika datang dan masuk ke kebunnya dan merasa bangga dengan apa yang dia miliki dari kekayaannya. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Tidak mungkin kebun ini akan hancur dan rusak, kata dia. Dan keyakinan lebih sesat lagi yang diucapkannya adalah wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Mengingkari akan adanya hari akhir. Wala irudittu, wah, keyakinan lagi nih yang ketiga ini. Ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, kepada Tuhanku, niscaya akan aku dapati tempat kembali yang baik. Pede maksiat, kemudian juga pede juga kalau akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah murka, maksiat, nggak tahu diri, merasa tidak mungkin akan datang adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lahu sahibuh, kemudian sahabatnya yang baik dan soleh menasihati temannya ini. Wa huwa yuhawiruhu, ya kan, temannya yang mukmin ini berkata kepadanya, akafarta billadzi khalaqak, apakah engkau kufur kepada Rabb Tuhan yang menciptakanmu? Min turab, dari apa? Dari tanah liat. Thumma min nutfah, kemudian dengan setetes air mani. Thumma sawwaka rajula, kemudian Allah menjadikanmu menjadi manusia yang sempurna seperti sekarang ini, berdiri tegak dengan kedua kakinya, beraktivitas dengan jiwa raga dan kedua tangannya. Lakinna huwallahu rabbi wala usyrika bi rabbi ahada. Akan tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku dan aku tidak akan menyekutukannya dengan sedikit apapun. Dan dijelaskan bahwasanya ketika itu keesokan harinya dia masuk ke kebunnya dan melihat dalam keadaan sudah hancur, dan dia mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh dari jenis kufur yang ketiga ini adalah seperti orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan keberadaan azab kubur, ragu tentang Jibril alaihi salam sebagai salah satu malaikat Allah, atau meragukan salah satu
dari malaikat-malaikat Allah yang Allah beritakan, meragukan profesinya dan lain sebagainya. Kemudian meragukan kisah tenggelamnya Fir'aun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan secara jelas. Berita tentang Qorun sebagai salah satu kaum dari kaum Nabi Musa yang membangkang, kemudian setelah itu Allah azab. Padahal kita tahu semua kisah yang tersebut dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, ya kan, cerita itu jelas, tidak diragukan keotentikannya. Dan semua kisah tentang mereka dan bagaimana cara Allah mengadab mereka tersebut dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian bentuk kekufuran yang keempat adalah kufur al-i'rad, yaitu kekufuran karena berpaling. Kekufuran karena berpaling dari agama. Nah, berpaling dari agama ini terbagi menjadi dua. Ada i'rad mukaffir, berpaling yang menyebabkan kekafiran pelakunya. Ada i'rad ghair mukaffir, berpaling yang tidak menyebabkan pelakunya kafir. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 12 gimana? Siap? Ya, jam 12, setengah 9. Oke. Enggak mau. Sedikit satu poin lagi. Karena sarapan sudah datang menghampiri kita dan baunya pun membuat perut bergoyang. Iya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang i'rad mukaffir. I'rad atau berpaling yang mengkafirkan, yaitu seseorang meninggalkan agama Allah dan berpaling dari agama Allah dengan hati, lisan, dan jiwa raganya. Atau bisa jadi berpaling dari Islam dengan jiwa raganya, tetapi hati dan lisannya masih membenarkan dua kalimat syahadat. Seperti orang-orang yang berpindah agama di masyarakat kita. Ada berita di Jogja, satu kampung masuk Kristen, ya kan, kemudian alhamdulillah sebagian dari umat Islam tanggap, dan yayasan Islam seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia pun turun, istilahnya turun tangan, dan berusaha untuk mendakwahi kembali saudara-saudara kita yang tergiur dengan indahnya Indomie yang dijadikan sebagai alat untuk senjata untuk mengkafirkan manusia. Dan alhamdulillah 70% dari kampung tersebut kembali lagi kepada Islam. Ketika ditanya, kenapa kamu kafir? Kata dia, saya butuh Indomie, butuh makan, butuh duit. Tapi saya tidak yakin akan kebenaran agama tersebut. Keyakinan saya itu masih dengan dua kalimat syahadat ini. Tapi karena materi dia kufur. Karena mencari ada duit. Siapa di zaman sekarang yang membagi tiap kepala 1 juta? Hah? Kamu di rumah ada berapa kepala? 5 juta. Pas ganti KTP-nya jadi Kristen misalnya. Apalagi orang-orang yang lemah imannya jelas. Tapi alhamdulillah 70% berhasil kembali lagi ke dalam pangkuan Islam. Tapi mereka ketika kufur bukan karena keyakinan, meyakini, enggak, tapi karena materi. Jadi jiwa raganya kufur, tapi lisan dan hatinya membenarkan dua kalimat syahadat, tapi tetap dalam Islam dihukumi sebagai orang yang kafir tetap. Contoh dari jenis ini ada 3 macam. I'rad mukaffir ini, atau berpaling yang menyebabkan kekafiran. Berpaling secara mutlak untuk mengikuti perintah Allah, seperti keadaan orang-orang kafir yang tetap berada pada agama mereka yang menyimpang, atau bahkan mereka orang-orang yang memang ateis, tidak ada agama, tapi mereka tidak berusaha mencari agama yang hak, yang benar, bahkan berpaling dan tidak mau mempelajarinya, padahal hujjah telah ditegakkan
dan memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui agama yang benar dan berjalan di atasnya, tetapi mereka tidak meliriknya sedikit pun. Allah berikan akal untuk mencari, untuk berpikir, untuk merenung dan mempelajari supaya sampai dan mengetahui kepada kebenaran. Kemudian bentuk yang kedua, berpaling untuk patuh kepada agama Allah yang hak, yang benar, dan mengikuti perintahnya setelah mengetahuinya. Setelah tahu justru malah berpaling dengan menolak atau meninggalkan apa yang menjadi syarat sahnya iman, seperti keadaan orang-orang kafir yang didakwahi oleh para nabi dan para juru dakwah kepada agama yang hak dan benar, atau mereka yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau masuk Islam dan tetap pada kekufuran. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang telah ditentukan, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Kemudian bentuk ketiga, berpaling dan tidak mau beramal dengan seluruh hukum Islam dan segala kewajibannya setelah mengakui rukun iman dengan hatinya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, tapi dia tidak mau berpaling sama sekali melaksanakan hukum Islam. Nah, barang siapa tidak melakukan sedikit pun dari kewajiban agama, baik sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya dari perintah dan syariat Allah, maka ia telah terjatuh kepada kekufuran, yaitu kufur besar, dengan kesepakatan ahli ilmu, para salafus soleh, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 32, "Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Dalam surat As-Sajdah ayat 22, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian ia berpaling daripadanya? Sungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya menunjukkan kufurnya orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan meninggalkan seluruh ibadah yang bersifat zahir dan nyata. Yang ini adalah merupakan tanda kosongnya batin orang tersebut dari keimanan dan keyakinan yang benar dan pasti. Nah, bentuk i'rad ghair mukaffir, berpaling yang tidak mengkafirkan, yaitu seorang muslim meninggalkan sebagian kewajiban syar'i dalam agama selain dari perkara sholat dan menunaikan sebagian yang lainnya. Secara khusus tentang permasalahan sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah merupakan perkara yang datang setelah 2 kalimat syahadat dan tidak ada perbedaan pendapat yang begitu kuat tarik ulurnya antara para ulama tentang kafir atau tidaknya pelakunya ketika meninggalkan amalan ini seperti sholat. Karena adanya dalil-dalil yang menjelaskan tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Al-ahdul ladzi bainana as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara aku dengan hambaku adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka telah kufur dan keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan insyaallah, dan masih tersisa 2 macam bentuk kekufuran lagi. Kemudian kita membahas tentang permasalahan kufur kecil dan tentang klaim pengkufuran secara person kepada manusia, yang ini juga merupakan perkara penting yang tidak boleh sembarangan manusia untuk menuduh atau mengklaim orang yang ada di dalam Islam ini dengan kekafiran, kecuali dengan adanya syarat-syarat yang memang sah untuk ditentukan atau menentukan kafirnya seseorang, dan tidak ada yang menentukannya kecuali ahli ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.